Halo, perkenalkan nama saya Selvia dengan NIM 2210417750, kelas M4, angkatan 2022, semester 4. Pada video ini berisi tentang presentasi yang dimana presentasi ini adalah tugas struktur sekaligus nilai untuk UAS pada mata kuliah metode kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Putih Febriasari Prasetyo SE MSc. Oke, video presentasi ini berisi tentang pengaruh religiusitas dan syarat halal yang dinyatakan sendiri terhadap skeptisme dan niat patronase restoran halal studi kasus di Indonesia. Baik, mari kita lihat pada latar belakang penelitian ini. Telah kita ketahui, teman-teman, bahwa industri makanan halal semakin menonjol di negara-negara yang mengembangkan sebuah industri. Pentingnya industri makanan halal, sertifikat halal memainkan peran penting dalam menghilangkan kekhawatiran konsumen tentang status agama produk makanan. Namun, karena tidak semua bisnis dalam industri ini menggunakan label asli, klaim yang menyatakan diri sebagai halal menjadi cara untuk meyakinkan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur komunikasi pemasaran dengan fokus pada skeptisme konsumen terhadap restoran halal yang menyatakan dirinya sendiri halal, serta dampak religiusitas dan isyarat halal yang dinyatakan sendiri terhadap niat patronase konsumen terhadap restoran yang terkait. Kemudian kita lanjut pada rumusan masalah, yang dimana bagaimana pengaruh religiusitas dan syarat halal yang dinyatakan sendiri terhadap skeptisme konsumen dan niat patronase terhadap restoran halal. Dan tujuan penelitiannya adalah menyelidik pengaruh isyarat halal dan religiusitas terhadap skeptisme konsumen serta terhadap restoran halal yang pada akhirnya mempengaruhi niat patronase konsumen terhadap restoran halal yang menyatakan dirinya halal tanpa sertifikat yang sesuai. Oke, mari selanjutnya kita beranjak pada hubungan antara variabel. Bisa teman-teman lihat sendiri, terdapat hubungan positif antara religiusitas pada sikap terhadap restoran halal. Kemudian, hubungan negatif antara skeptisme pada sikap terhadap restoran halal. Selanjutnya, hubungan negatif antara isyarat halal yang dinyatakan sendiri pada skeptisme. Dan terakhir, ada hubungan negatif antara isyarat halal yang dinyatakan sendiri pada sikap terhadap restoran halal. Baik, bisa teman-teman lihat di sini terdapat model penelitian, yang dimana ada dua variabel independen, yaitu religiusitas, dan yang kedua yaitu isyarat halal yang dinyatakan sendiri. Kemudian ada variabel mediasi, yang dimana variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu skeptisme atau SKEP. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu sikap terhadap restoran halal. Oke teman-teman, selanjutnya kita beranjak kepada hipotesis penelitian, ini mana H1 yaitu pengaruh isyarat halal yang dinyatakan sendiri terhadap niat patronase dimediasi oleh skeptisme. H2 yaitu pengaruh religiusitas terhadap niat patronase dimediasi oleh skeptisme. H3 yaitu isyarat halal yang dinyatakan sendiri secara diam-diam, secara positif mempengaruhi niat patronase yang dimediasi oleh sikap terhadap restoran halal. H4 yaitu religiusitas berpengaruh positif terhadap
patronase yang dimediasi oleh sikap terhadap restoran halal. Selanjutnya yaitu metode pada penelitian. Di sini terdapat 4 metode penelitian, yaitu yang pertama metode dan desain penelitian, yang kedua yaitu sumber dan metode pengumpulan data, ketiga yaitu penentuan populasi dan sampel, keempat yang terakhir yaitu metode dan analisis data. Nah teman-teman di sini bisa lihat pada metode penelitian terdapat desain penelitian, pengumpulan data, dan yang terakhir itu analisis data. Dan pada desain penelitiannya terdapat desain survei online yang digunakan untuk mengumpul data dari responden yang memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Kemudian kuesioner dirancang khusus untuk mengumpulkan tanggapan dari konsumen dewasa restoran halal terkait variabel-variabel yang diteliti. Kemudian yang terakhir ada data yang diperoleh dari 297 tanggapan, kemudian dianalisis nih menggunakan paket perangkat lunak Smart PLS3 untuk melakukan analisis statistik dan pemodelan persamaan struktural pada penelitian ini. Baik, terdapat 3 sumber data, yaitu ada responden, yang dimana responden ini adalah konsumen dewasa pada restoran halal itu sendiri. Yang kedua yaitu terdapat pada jumlah responden, yang dimana jumlah respondennya ada 297 tanggapan. Terus yang ketiga yaitu kriteria kelayakan responden, yaitu berusia 18 tahun ke atas, mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim, dan telah makan di restoran halal yang dinyatakan sendiri pada bulan sebelumnya. Kemudian terdapat 3 juga metode pengumpulan datanya, yaitu pada penggunaan kuesioner, yang kedua desain survei cross seksional online, yang ketiga yaitu analisis data. Kemudian teman-teman bisa lihat sendiri di sini terdapat 3 penentuan populasi dan juga sampel, yaitu yang pertama jumlah responden sebanyak 297 tanggapan, kemudian yang kedua yaitu kriteria kelayakan sampel, yang ketiga yaitu metode pengambilan sampel. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada analisis hasil penelitian. Di sini ada beberapa analisis hasil penelitian, yaitu yang pertama hubungan antara variabel. Terdapat hubungan antara sikap terhadap restoran halal, niat patronase, dan skeptisme dengan nilai R-square yang berbeda-beda. Kemudian nilai R-square untuk skeptisme adalah 0,333, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait. Kemudian output 0,02, 0,15, dan 0,35 diinterpretasikan sebagai ukuran efek F kecil, sedang, dan besar. Kemudian poin yang kedua yaitu profil peserta. Mayoritas peserta adalah perempuan 71,7%, kemudian berusia 18 sampai 23 tahun, 61,6% berasal dari Provinsi Jawa Tengah, 40,4%, dan memiliki pendapatan lebih dari 3.500.000, 30%. Poin yang ketiga yaitu variabel penelitian dan indikatornya. Variabel penelitian meliputi isyarat halal, religiusitas, skeptisme, dan attitude terhadap restoran halal dengan indikator yang spesifik. Yang keempat, ada kerangka studi. Variabel bebas adalah TSHC dan REL,
Sedangkan variabel terkaitnya adalah PIE, SKEP, dan ATHR berperan sebagai mediator dalam hubungan antara TSHC dan REL pada konsumen. Yang kelima ada implikasi dan rekomendasi. Studi ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap restoran halal. Kemudian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya termasuk pengumpulan data dari berbagai negara atau wilayah geografis untuk eksplorasi lebih lanjut. Di sini saya menyediakan profil responden, yang dimana profil responden penelitian ini mencangkup informasi demografis dan karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang disajikan, berikut adalah profil responden ini. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Terdapat laki-laki 28,3% dan wanita 71,7%. Yang kedua yaitu rentan usia, yang dimana 18-23 tahun itu ada 61,6%, 24-29 tahun ada 30,3%, yaitu selanjutnya 30-35 tahun ada 7,4%, dan yang terakhir yaitu 36-40 tahun itu 0,7%. Yang ketiga yaitu etnis. Etnisnya yang pertama Jawa ada 60,9%, kemudian non-Jawa 39,1%. Yang keempat yaitu profil domisili. Ada 7 profil domisili di sini, yaitu yang pertama Jawa Tengah ada 40,4%, Jawa Timur 11,4%, Jawa Barat 19,9%, Yogyakarta 5,1%, Banten 4,0%, DKI Jakarta 7,4%, dan yang lainnya yaitu 11,8%. Yang terakhir yaitu nomor 5 pendidikan. Di sini terdapat SMA 46,1%, diploma 13,5%, sarjana 36,0%. Hasil pengujian hipotesis. Hipotesis 1 yaitu diam-diam menyatakan isyarat halal pada skeptisme. Koefisiennya negatif 0,400, nilai P 0,000, nilai T 6,709, kesimpulannya didukung. Hipotesis 2, diam-diam menyatakan isyarat halal tentang sikap terhadap restoran halal. Koefisiennya negatif 0,035, nilai P 0,585, nilai T 0,546, kesimpulannya tidak didukung. Kemudian hipotesis 3, religiusitas pada skeptisme, koefisiennya negatif 0,314, nilai P 0,000, nilai T 5,939, kesimpulan didukung. Hipotesis 4, yaitu religiusitas terhadap sikap terhadap restoran halal. Koefisiennya 0,244, nilai P 0,001, nilai T 3,305, kesimpulan didukung. Hipotesis 5 yaitu sikap skeptis terhadap restoran halal. Koefisiennya negatif 0,174, nilai P 0,021, nilai T 2,309, kesimpulan didukung. Kemudian hipotesis 6-nya, skeptisme atas niat patronase. Koefisiennya negatif 0,244, nilai P 0,000, nilai T-nya 3,905. Kesimpulannya didukung. Kemudian hipotesis 7, sikap menuju halal restoran dengan niat patronase. Koefisiennya
0.306, nilai P 0.000, nilai T 4.257, kesimpulan didukung. Kemudian hipotesis 8, diam-diam menyatakan isyarat halal tentang niat patronase yang dimediasi oleh skeptisme. Koefisiennya 0.097, nilai P 0.000, nilai T 3.524, kesimpulan didukung. Kemudian hipotesis 9, religiusitas pada niat patronase dimediasi oleh skeptisme. Koefisien 0.077, nilai P 0.004, nilai T 2.849, kesimpulan didukung. Yang ke-10 yaitu hipotesis 10, diam-diam menyatakan isyarat halal tentang niat patronase yang dimediasi oleh sikap terhadap restoran halal. Koefisiennya negatif 0.011, nilai P 0.595, nilai T 0.532, kesimpulan tidak didukung. Hipotesis 11, yang terakhir yaitu religiusitas pada niat patronase dimediasi oleh sikap terhadap restoran halal. 1. Koefisiennya yaitu 0.075, nilai P 0.028, nilai T 2.200, kesimpulan didukung. Oke, di sini terdapat kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah teman-teman lihat pada slide sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pengaruh religiusitas dan syarat halal. Religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap sikap konsumen terhadap restoran halal. Kemudian isyarat halal yang menyatakan diri secara diam-diam memiliki pengaruh positif terhadap skeptisme dan niat patronase, namun tidak berpengaruh pada sikap terhadap restoran halal. Yang kedua yaitu pengaruh skeptisme. Skeptisisme memiliki pengaruh negatif terhadap sikap konsumen terhadap restoran halal serta terhadap niat patronase. Yang ketiga yaitu pengaruh sikap konsumen. Sikap konsumen terhadap restoran halal memiliki pengaruh positif terhadap niat patronase. Yang keempat yaitu mediasi dalam pengaruh variabel. 1. Niat patronase dapat dimediasi oleh skeptisme dan sikap terhadap restoran halal. Yang kedua yaitu niat patronase juga dapat dimediasi oleh religiusitas dan skeptisisme. Yang kelima yaitu keterkaitan antara variabel. 1. Terdapat hubungan positif antara religiusitas, sikap terhadap restoran halal, dan niat patronase. Yang kedua yaitu isyarat halal yang menyatakan diri secara diam-diam juga berperan dalam mempengaruhi skeptisisme dan niat patronase. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan niat konsumen terhadap restoran halal, serta bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan dalam konteks isyarat halal, religiusitas, skeptisisme, dan niat patronase. Kesimpulan ini dapat menjadi landasan yang penting dalam mengembangkan strategi pemasaran dan manajemen restoran halal di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu ada kontribusi penelitian. Kontribusi dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan pemahaman konsumen, yang dimana penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan niat konsumen terhadap restoran halal. Dengan menggali hubungan antara isyarat halal, religiusitas,
skeptisisme dan niat patronase, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi pemasaran dan manajemen restoran. Yang kedua yaitu pentingnya isyarat halal. Penelitian ini menyoroti pentingnya isyarat halal dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan meneliti bagaimana isyarat halal yang menyatakan dirinya sendiri halal secara diam-diam dapat mempengaruhi skeptisisme dan niat patronase, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketiga yaitu peran religiusitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap konsumen terhadap restoran halal. Dengan menyoroti pengaruh positif religiusitas terhadap sikap dan niat konsumen, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya faktor agama dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat yaitu implikasi manajerial. Temuan dari penelitian ini dapat memiliki implikasi manajerial yang signifikan bagi pemilik restoran halal dan praktisi pemasaran. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan daya tarik restoran halal bagi para konsumen. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemahaman akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang dapat membantu dalam mengembangkan strategi bisnis dan pemasaran di industri makanan dan minuman, khususnya dalam konteks restoran halal. Di sini terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada generalisasi hasil, kemudian ada metode penelitian, variabel tambahan, konteks lokal, dan juga durasi penelitian. Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan tersebut, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dan mendalam dalam memahami perilaku konsumen terhadap restoran halal. Sekian penyampaian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya yakin betul masih banyak kekurangan, baik itu dari PPT, tutur bahasa saya, ataupun sikap saya. Saya mohon maaf. Saya Selvia dengan NIM 2210417750 ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.